Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Segala puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai detik ini masih melimpahkan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, sehingga dengan segala limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala kita masih bisa menghambakan diri kita kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang suri tauladan bagi kita dalam menjalankan kehidupan dunia yang fana ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah teladan bagi kita semua orang-orang beriman. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kata Allah, telah ada terdapat bagi kamu sekalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keteladanan yang baik, suri tauladan yang baik. Bagi kamu di sini siapa maksudnya? Jadi kata Allah, telah terdapat, telah ada bagi kamu sekalian. Kamu sekalian di sini siapa? Kata Allah di lanjutan ayat, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Kamu sekalian di sini maksudnya kata Allah, mereka-mereka yang mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan keselamatan di akhirat dan mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap waktunya. Pertanyaannya nggih Bapak Ibu, ini kira-kira sifatnya siapa? Mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan keselamatan di akhirat, mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap waktunya. Ini tentunya adalah sifat-sifat orang beriman. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai teladan itu tidak mungkin diteladani kecuali bagi orang-orang beriman. Jadi Rasulullah itu teladan. Tapi dalam meneladaninya, supaya kita bisa meneladani keteladanan yang ada pada diri baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kita butuh yang namanya iman. Jadi iman ini nggih Bapak Ibu, dia sebagai bahan bakar utama, berarti bahan bakar utama yang menggerakkan agar kita bisa meneladani Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang nggak punya iman, orang-orang kafir itu jangankan untuk meneladani Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, mengimani bahwa Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah saja mereka tidak melakukannya. Maka nggak mungkin untuk meneladani apa? Keteladanan yang ada pada diri Rasulullah SAW. Sehingga Bapak Ibu, menjaga keimanan ini wajib, karena dia sebagai bahan bakar utama tadi dalam meneladani Rasulullah. Maka menjaga keutuhan iman, kesehatan iman kita itu hukumnya wajib. Karena meneladani Rasulullah SAW itu merupakan kewajiban kita bagi orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang yang beriman. Itu alasannya kenapa Bapak Ibu? Kenapa yang namanya meneladani Rasulullah itu hukumnya wajib, merupakan kewajiban bagi kita semua orang-orang beriman. Sehingga tadi kita bilang berarti menjaga kesehatan iman itu hukumnya wajib. Karena iman ini sebagai bahan bakar utama. Karena nggak mungkin orang meneladani Rasulullah kecuali kalau punya iman. Alasannya kenapa meneladani Rasulullah itu wajib?
Ini salah satunya ya, ini yang paling mendasar sebenarnya, karena meneladani Rasulullah itu bukti akan cinta dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kalau ngaku beriman, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bukti cinta dan taat kita itu ditunjukkan daripada apa? Dalam hal meneladani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal tersebut difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra. Kata Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim." Kata Allah, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu sekalian itu cinta, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka katakan ke mereka, perintahkan ke mereka, fattabi'uni. Jadi kalau kamu itu cinta taat kepada Allah, maka apa yang harusnya kamu lakukan? Itu ikuti aku, teladani aku, yaitu apa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi bukti taat dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dalam meneladani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan ganjarannya nggak main-main. Kata Allah dalam lanjutan ayat, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang mentaati Allah kemudian itu dibuktikan dengan ia meneladani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka ganjarannya itu nggak main-main. Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepadanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala nggih Bapak Ibu sudah cinta, maka apapun yang kita mintakan pasti akan dikabulkan. Ibarat kalau ada pimpinan dalam kerjaan, kalau sudah cinta sama anggotanya, maka apapun yang menjadi kebutuhan anggotanya akan dipenuhi. Ini pimpinan dalam kerjaan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha mampu. Apapun bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya dicintainya. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosanya. Nah, di antara nggih Bapak Ibu bentuk keteladanan yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang hari ini umat Islam nggih itu sudah kemudian tidak lagi meneladani Rasulullah SAW dalam hal ini. Jadi banyak dari umat Islam yang sudah meninggalkan keteladanan yang ada pada diri Rasulullah dalam hal ini. Satu bentuk ibadah teladan yang ada pada diri Rasulullah yang sudah diteladani untuk kita, yang pada umat Islam hari ini itu sudah mulai banyak dari umat Islam meninggalkannya, dan itu menjadi sebab kemunduran, kegelisahan, kehinaan yang dialami oleh umat Islam hari ini. Jadi umat Islam hari ini kayak Bapak Ibu mengalami penindasan, perpecahan, kegalauan. Itu dikarenakan tidak lagi meneladani Rasulullah dalam satu bentuk ibadah. Jadi kalau kita bicara kegalauan yang ada pada umat Islam hari ini itu kan, baik yang ada di belahan bumi di luar negara kita tercinta Indonesia ataupun yang ada di Indonesia. Kalau kita melihat hari ini misalkan negara Syam, ya, Syam itu dulu identik dengan umat Islam gitu Bapak Ibu. Cuman sejak penjajah kafir Perancis itu menjajah negara Syam, itu dipecah-pecah menjadi 4 negara. Pecah-pecah menjadi 4 negara, ada negara Palestina, ada negara Suriah, ada negara Lebanon, ada Jordania. Ini kalau kita perhatikan hari ini, kita cermati hari ini, 4 negara ini sudah tidak lagi identik dengan umat Islam, malah dikuasai oleh musuh-musuh Islam, orang kafir. Suriah itu 100% sudah dikuasai Syiah. Jordan, Lebanon, ya kita belum bilang 100%, tapi ya bisa dibilang ya mayoritas adalah Syiah.
meskipun masih ada Sunninya. Palestina itu dikuasai oleh Yahudi, meskipun ada sebagian daerahnya yang masih dipertahankan oleh para mujahidin, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menangkan mereka. Amin. Itu kalau kita bicara Syam itu kan. Artinya kan hari ini kalau kita cermati, berarti dulu Syam itu identik dengan umat Islam. Hari ini sudah bisa dikatakan dominan dikuasai oleh musuh-musuhnya. Ini kan berarti sebuah kemunduran, mengalami penindasan. Hari ini setelah Palestina mulai merambat ke Lebanon. Penindasan yang belum berhenti, belum selesai, belum berakhir. Nggak usah jauh-jauh kita bicara negara-negara Islam yang ada di belahan dunia. Kita lihat saja di Indonesia misalkan, narkoba, ya, daerah mana yang lepas dari, selamat dari narkoba, bahkan itu sudah menjangkit, menyerang anak-anak yang usianya relatif muda, masih anak-anak itu, usia SMP, bahkan mungkin SD. Koruptor makan uang haram itu. Di Indonesia ini makan uang haram sudah tidak lagi ditakuti, bahkan dalam skala lingkup lembaga Islam sekalipun itu kan. Jadi koruptor itu merajalela. Miras yang hari ini kalau kita seliuran saja di media sosial itu, jadi para influencer itu sudah tidak lagi takut, sudah tidak lagi segan untuk menenggak, meminum khamar, miras itu di depan kamera, itu depan umum. Itu kan fatal sekali akibatnya nanti ketika dilihat oleh anak-anak generasi muda kita, seolah miras itu hal yang wajar, seperti ya es teh lah pada umumnya. Na'udzubillah. Padahal khamar itu haram, minumnya dosa besar. Jadi minum khamar itu haram. Khamar itu sendiri najis, dia dosa besar kalau meminumnya. LGBT, ya, pemerkosaan ini kan sudah bahkan dialami oleh anak-anak yang bisa dikatakan masih di bawah umur. Jadi kondisi-kondisi hari ini Bapak Ibu itu ya memprihatinkan, yang itu dialami oleh umat Islam itu sendiri. Apalagi kalau kita perhatikan ya, sambutan masyarakat ya pada umumnya terhadap pengajian itu kan tidak lebih banyak daripada sambutan untuk ya perayaan-perayaan lain, misalkan konser atau ya bisa kita katakan ya pertandingan bola. Itu hari ini kan namanya pertandingan timnas itu lagi tinggi-tingginya hype-nya, itu lagi sangat dinantikan. Kalau kita lihat nanti di Geladak sana, di Balai Kota itu, kalau sudah ada pertandingan Indonesia, lihat saja itu ramenya bagaimana, penuh. Dibandingkan dengan kalau kita perhatikan misalkan ada tabligh akbar, ada pengajian, itu sambutan masyarakat kita, terutama umat Islam, itu tidak lebih banyak. Bahkan kalaupun ada di satu masjid, satu kajian, itu jamaahnya banyak, itu nanti bisa diperhatikan kebanyakan jamaah itu orang tua. Ya kan, di sini saja nih anak muda itu masih bisa dihitung. Saya nih Ustaz Ruslan, mau ditunjuk lagi nggak ada, soalnya tua semua. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu itu kalau di pengajian, lihat aja coba jamaah pengajiannya itu, kalau lihat kanan kiri itu, kalau nggak sebaya paling di bawahnya 2 tahun 3 tahun seusia. Mana anak mudanya kan begitu. Justru kan harusnya pengajian seperti ini dibutuhkan oleh generasi muda gitu Bapak Ibu. Kalau yang tua-tua ini udah sadar gitu kan, udah sadar itu. Justru yang perlu kita sadarkan ini anak-anak muda. Nah, mana
Ini kan PR ini berarti. Ini kalau kita mau simpulkan kegalauan-kegalauan, kemunduran-kemunduran yang ada pada tubuh umat Islam hari ini, ya khususnya yang ada di Indonesia, berarti kita kalau ingin menyimpulkan itu berarti kemungkaran ya, kemungkaran itu masih lebih dominan daripada ketaatan itu. Artinya kalau kita ambil saja sampel dari satu contoh tadi pengajian itu, di mana sambutan masyarakat kita terhadap pengajian, tabligh akbar, majelis-majelis ilmu itu belum lebih banyak, tidak lebih banyak daripada sambutan terhadap hal-hal yang lain yang sifatnya itu duniawi. Ya, bahkan ada unsur-unsur yang dilarang oleh syariat. Artinya kesimpulannya adalah kemungkaran masih lebih dominan, Bapak Ibu. Jadi kalau kita nggak terlalu peduli dengan kondisi umat Islam yang ada di luar Indonesia, ya mari kita coba mulai gelisah, khawatir itu dengan kondisi yang ada pada umat Islam khususnya ada di Indonesia. Jadi Indonesia ini kelihatannya nggak apa-apa, nggak ada apa-apa kan. Tapi kalau di riset, diurut satu-satu, wah ternyata banyak masalahnya, banyak problemnya, banyak kegundahannya. Yang ini Bapak Ibu sebab utamanya itu adalah kita meninggalkan satu keteladanan tadi yang kita sampaikan di awal. Itu kan meladani, kita tadi sudah mengurut ya, supaya kita sepakat dulu. Rasulullah itu teladan bagi orang-orang beriman. Meladaninya itu hukumnya wajib. Apa salah satu alasannya? Karena memang meladani Rasulullah itu bukti akan taat dan cinta kita kepada Allah. Kalau kita ngaku taat kepada Allah, berarti harus meladani Rasulullah. Nah, kegelisahan itu karena kita tidak meladani Rasulullah dalam salah satu bentuk ibadah, yaitu apa Bapak Ibu? Kita tidak melakukan kewajiban-kewajiban kita kepada kitab suci kita, yaitu Al-Quran. Nah, ini faktor utama. Jadi umat Islam hari ini, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kurang memperhatikan, bahkan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang harusnya dilakukannya sebagai umat Nabi Muhammad SAW itu terhadap Al-Quran. Jadi kewajiban kita terhadap Al-Quran itu kayak Bapak Ibu itu ada 4: membaca, memahami, menghafal, dan mengamalkan. Sebelum kita bahas ini kan, di antara 4 kewajiban ini, kita insya Allah akan bahas terkait membacanya. Tapi intinya kayak Bapak Ibu, kewajiban-kewajiban ini itu sudah mulai ditinggalkan oleh umat. Makanya wajar tadi umat Islam hari ini mengalami apa? Kegelisahan, kehinaan, penindasan. Karena tadi kita sudah jauh daripada kitab suci kita, yaitu Al-Quran. Hal itu dikonfirmasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya, hal ini sudah menjadi sebuah keniscayaan. Jadi sudah tidak bisa dinafikan lagi. Kenapa umat Islam hari ini mengalami kemunduran? Maka hal itu dikonfirmasi oleh Allah. Kata Allah, wa man a'rada an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari dzikri, kata para ulama tafsir, yang maksud dengan dzikri di sini itu adalah Al-Qur'an. Jadi barang siapa yang berpaling daripada Al-Qur'an, maka ganjaran konsekuensinya adalah fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Nah, ini sudah dijamin, ini sudah dikonfirmasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dongka itu artinya doyik. Jadi ma'isyah doyikoh, kehidupan yang sempit. Kata para ulama tafsir menjelaskan, kehidupan yang sempit itu maksudnya apa? Ini maksud dengan kehidupan yang sempit ini baik kehidupan dunia ataupun kehidupan barzakh. Kalau kehidupan dunia berarti dengan apa? Kehidupan sempit itu dengan kehinaan-kehinaan itu.
dengan penindasan, kegalauan, problem-problem tadi itu menjadi apa? Sebab. Karena apa? Sebelumnya kita meninggalkan, berpaling dari Al-Quran, dari kitab suci kita itu Al-Quran. Kita luput untuk tidak melakukan apa? Kewajiban-kewajiban kita terhadap kitab suci kita itu Al-Quran. Jadi di dunia itu akan mengalami kehidupan yang sempit, artinya hina, penindasan. Di barzakh akan diazab. Bahkan tidak sampai di situ, di akhirat pun akan mendapatkan ganjaran, dikumpulkan di mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi buta. Kata Allah di lanjutan ayat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan mengumpulkan orang-orang yang meninggalkan Al-Qur'an. Artinya meninggalkan Al-Qur'an ini kalau orang-orang kafir berarti tidak mengimaninya, itu ya. Meninggalkan Al-Qur'an itu berarti apa? Kalau orang kafir itu dengan tidak mengimaninya, tidak mempercayai bahwa Al-Quran itu dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang-orang kafir ya mereka akan mengalami itu ganjaran-ganjaran itu di hari kiamat kelak akan dikumpulkan dalam kondisi buta. Tapi kalau bagi orang-orang yang beriman, berpaling dari Al-Quran, meninggalkan Al-Quran itu dengan apa? Dengan tidak lagi melakukan apa? Kewajiban-kewajibannya terhadap Al-Quran. Ditambah Rasulullah SAW juga mengkonfirmasi hal yang sama melalui sabdanya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat dengan Al-Qur'an itu suatu kaum. Contohnya para sahabat. Karena mereka menjaga kewajiban-kewajiban, melakukan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Al-Qur'an. Mereka benar-benar dekat dengan kitab sucinya Al-Quran. Mereka contohnya para sahabat. Allah Subhanahu wa ta'ala angkat derajat para sahabat dan orang-orang yang beriman. Yang lain yang mungkin bisa kita dapatin sampai hari ini. Jadi yang memuliakan Al-Quran, yang melakukan kewajiban yang terhadap Al-Quran, pasti Allah akan angkat itu. Sebaliknya, wa yad'u biha akharin, Allah akan menghinakan dengan Al-Quran suatu kaum yang lain. Artinya siapa yang dihinakan dengan Al-Quran? Ya mereka yang meninggalkan Al-Quran, tidak melakukan kewajiban-kewajibannya terhadap Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, kemunduran umat Islam, penindasan-penindasan yang dialami oleh umat Islam hari ini itu bukan disebabkan karena ekonomi kita kalah dengan Barat, bukan. Itu mungkin bisa menjadi salah satu sebab, tapi itu nomor yang setelah nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu. Bukan karena teknologi kita itu kalah canggih sama orang-orang kafir, enggak. Boleh itu dijadikan sebab, tapi bukan sebab nomor 1, bukan sebab utama. Sebab utama itu tadi. Karena umat Islam hari ini itu sudah mulai ya, nggak tahu ya sudah mulai atau sudah ini. Ya sudah ya. Ya kalau kita saya saja ya sebagai generasi yang di waktu-waktu SD saya itu masih melihat ya, masih mendapati ngaji-ngaji, kajian-kajian maghrib, ngaji Al-Quran, baca Al-Quran ya, setahun lalu saya di Medan itu udah nggak dapat lagi karena pengajar-pengajarnya udah tua-tua. Nah, yang mudanya nggak mau ngajar pula kan, masalah ini. Jadi pengajar-pengajar ngaji dulu kita waktu masih kecil udah tua, udah pada sakit-sakitan. Udah nggak mungkin buka majelis ngaji lagi. Sekarang kan pertanyaannya mudanya kemana? Ternyata mudanya nggak bisa baca Al-Quran, gimana mau ngajari? Makanya fenomena yang kemudian menjadi wajar nih Bapak Ibu. Ya, kenapa kok? Ya kita mengalami kemunduran itu karena memang kita juga hari ini mengalami kondisi ya tidak lagi itu menjaga kewajiban-kewajiban kita terhadap kitab suci kita Al-Quran. Maka tadi kita sebutkan kewajiban kita terhadap Al-Quran itu apa saja? Itu ada 4 tadi Bapak Ibu. Ada 4. Itu membaca, kemudian menghafal, memahami. Setelah membaca mungkin memahami dulu, baru menghafal, baru kemudian mengamalkan. Nah di antara 4 kewajiban ini
Itu ada satu kewajiban yang kata para ulama menjadi kewajiban utama. Kalau kewajiban utama ini sudah dilakukan dari 4 kewajiban ini, satu kewajiban dari 4 ini sudah dilakukan, maka yang lain pasti akan ikut. Yaitu apa Bapak Ibu? Membacanya. Nah, ini. Jadi di antara 4 kewajiban ini ada satu kewajiban yang sebenarnya apa? Menjadi kunci. Kalau kita ingin bisa apa? Menghafalnya, ingin bisa memahaminya, ingin bisa mengamalkan Al-Qur'an, maka apa kewajiban pertama yang harus kita lakukan? Itu rajin membacanya. Senang dulu baca Al-Qur'an. Kalau kita sudah senang baca Al-Qur'an Bapak Ibu, mungkin nggak ngafal Al-Qur'an. Kalau kita sudah sering baca Al-Qur'an, mungkin nggak ngafal. Bapak Ibu punya majelis yasinan itu, kalau malam Jumat itu kira-kira yasin itu masih buka Al-Qur'an lagi atau enggak? Udah enggak? Padahal banyak loh ayatnya itu. Udah kayak baca Al-Fatihah kan? Itu bukti semakin sering kita baca pasti apa? Hafal. Jadi kewajiban utama ini. Jadi sebelum Bapak Ibu berpikir untuk ngafal Al-Qur'an, cek dulu, udah sering belum? Kalau hari ini belum, kalau hari ini kok belum banyak hafal Al-Qur'annya, karena mungkin belum sering bacanya. Belum konsisten bacanya, belum rutin bacanya. Karena kalau rutin, kalau sering, ayat itu terlintas terus di lisan itu 3 bulan sekali khatam, pasti hafal. Jadi kuncinya baca. Kuncinya baca nggih Bapak. Kalau sudah sering baca, mungkin nggak untuk kita memahami, bisa mentadabburinya? Mungkin itu. Maka kata para ulama, cara yang paling efektif kalau kita ingin mentadabburi Al-Qur'an itu caranya apa? Dengan rutin membacanya. Jadi tadabbur itu bukan kita capek-capek mikirin, kita renungi, enggak, baca. Dan kalau kita ingin mengamalkannya, ya utamanya apa? Kita baca dulu. Biar tahu isinya. Oh, ini tentang ini, tentang ini, tentang ini, tentang ini. Baru kemudian kita bisa mengamalkan. Nah, jadi dari 4 kewajiban ini ada satu sebenarnya kewajiban kunci agar kita kalau sudah berhasil melakukan satu kewajiban ini, itu kewajiban membaca, pasti akan bisa melakukan kewajiban-kewajiban yang lain, yang setelahnya. Kita pasti bisa akan menghafalnya, tentunya memahaminya, dan juga apa? Mengamalkannya. Maka membaca ini guys Bapak Ibu, membaca Al-Qur'an ini menjadi kewajiban utama, kunci. Nah, pertanyaannya, sudah berapa intens kita baca Al-Qur'an? Kan begitu guys Bapak Ibu. Jangan nyalahin anak muda terus lah, masa anak muda terus yang disalahin. Ya memang betul. Lihat aja bacaan kita guys Bapak Ibu, bapak-bapak guys, Ibu yang hari ini punya kesibukan masing-masing di usia sekarang itu. Sudah berapa konsisten baca Al-Qur'an? Padahal kata Rasulullah SAW, afdalu ibadati ummati tilawatul Qur'an. Sebaik-baik ibadah umatku itu tilawatul Qur'an, itu baca Al-Qur'an. Nah, kita sudah sejauh mana meneladani Rasulullah dalam hal ini? Jadi kan meneladani itu kan maknanya 3 kayak Bapak Ibu. Meneladani itu maknanya gini: melakukan apapun yang diperintahkan oleh baginda Nabi, meninggalkan apapun yang dilarang oleh baginda Nabi Muhammad SAW, mempercayai apapun yang dikabarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi mengabarkan begini, afdalu ibadati ummati tilawatul Qur'an. Sejauh mana kita mengimani, mengikuti apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka sehari saja, sudah nggak kita baca Al-Qur'an setiap selesai sholat 5 waktu? Itu kan harus kita jadikan muhasabah ya Bapak Ibu. Kita nggak nyalahkan orang lain, berarti kita introspeksi diri kita, itu kita muhasabahi. Oh, ternyata betul, kenapa hari ini umat Islam mengalami kemunduran? Diri saya pribadi saja itu baca Al-Qur'annya belum dapat 1 juz sehari misalkan. Atau gini Bapak Ibu, nggak usah target sejuz, targetin aja setiap ba'da sholat itu 1 muka itu. 1 muka itu 1 halaman. Berarti kalau sholat 5 waktu kan 5 kali. Berarti harusnya 1 hari kita berhasil baca berapa? 5 halaman.
itu 2 lembar 1 muka, harusnya kan? Maka mari kita introspeksi ya Bapak Ibu, muhasabah. Jadi yang disabdakan oleh Nabi tadi, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u biha akharin, atau yang sebelumnya yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, itu berarti kan menjadi apa Bapak Ibu? Wajar sekali kan? Dan itu yang kita dapati hari ini. Karena kalau kita berkaca pada diri kita sendiri saja, kita itu belum konsisten Bapak Ibu. Nggak banyak itu, 1 muka, artinya 1 muka itu 1 halaman itu nggak banyak, nggak butuh ya Bapak Ibu, nggak butuh 5 menit saya rasa itu, nggak butuh 5 menit. Artinya kalaupun kita sibuk sekali, ya, sekalipun kita sibuk sekali, sesibuk-sibuknya kita, masa kita tidak bisa menyisihkan 2 menit itu untuk menyelesaikan satu muka. Kan kita sering ya dengar kayak moto ya, one day one juice, bagus sekali tuh ya, gerakan 1 hari 1 juz. Itu sebenarnya gerakan kebangkitan itu. Jadi kalau umat Islam mau bangkit ya harus, ya itu tadi gerakan yang sangat bagus sekali, one day one juice. Tapi begini, jangan pula kan one day one juice karena nggak bisa sejus, susah kali ditinggalin, nggak baca sama sekali ya. Jangan. Kalau nggak bisa nargetin 1 juz 1 hari, ya dibuat target yang kemungkinan kita semua bisa melakukannya. Berarti tadi ya, one day 5 halaman, 2 lembar ya, kalau kita bilang 2 lembar 1 muka itu 5 halaman itu, tidak banyak. Jadi jangan bayangin 5 halaman itu kita baca dalam 1 waktu sholat, enggak, kan dicicil ya kan, 1 halaman dulu, 1 halaman dulu, 1 halaman dulu. Maka ini kalau bisa kita rutinkan kayak Bapak Ibu, maka semoga nanti dengan kita kembali melakukan kewajiban-kewajiban kita terhadap Al-Quran, kita bisa mendapatkan apa? Izzah, kemuliaan, kebangkitan di dalam tubuh umat Islam. Minimal di generasi muda. Jadi generasi muda ini Bapak Ibu, punya penyakit hati, banyak penyakit hati generasi muda ini kan, galau, cemas, insecure, kurang percaya diri, bahkan termasuk penyimpangan fitrah yang dialami generasi muda kita itu. Apa itu? LGBT, suka sama sesama jenis. Itu sebenarnya terapinya nggih Bapak Ibu, terapinya itu Al-Qur'an. Terapinya itu Al-Qur'an. Karena Allah sendiri menyebutkan dalam Al-Qur'an itu 3 kali mensifati Al-Qur'an dengan syifa. Syifa, jadi obat itu. Jadi obat untuk penyakit apa? Penyakit hati ataupun juga badan. Terapinya itu Al-Qur'an itu. Maka kalau kita bisa ya menggerakkan masjid-masjid itu nggih Bapak Ibu, mengumpulkan anak-anak muda untuk ya, setiap selesai sholat 5 waktu itu ya minimal kita baca itu ya 5 ya satu halaman ya, sehingga nanti 1 hari itu target berarti apa, 5 halaman wajib dilakukan. Kita bisa buktikan nanti bagaimana apa kebenaran daripada sabda Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah pasti akan memuliakan, mengangkat suatu kaum dengan apa? Mereka melakukan kewajiban-kewajiban mereka terhadap kitab suci mereka, itu Al-Quran. Setidaknya Bapak Ibu ada beberapa manfaat kita membaca Al-Quran ya, ada beberapa manfaat yang saya nukilkan ya dari kitab-kitab, dari hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW, manfaat dan keutamaan kita membaca Al-Quran. Sebenarnya gini, kalau kata guru saya itu, guru Al-Quran saya, sebelum kita komitmen untuk konsisten membaca Al-Quran, rutin membaca Al-Quran, kalau bisa 1 juz, alhamdulillah, 1 hari 1 juz, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, pasang targetnya masing-masing. Sebelum kita berkomitmen untuk bisa konsisten, maka ini ada satu pesan guru saya tuh, punya dulu ya, sebelum kita konsisten mau baca Al-Quran ke Bapak Ibu, apa kuncinya dulu? Punya dulu. Nah sekarang pertanyaan, punya nggak? Ini punya dulu kayak Bapak Ibu, kan masalah kan? Nah, kitab suci loh, pedoman, masa kita nggak punya? Kalau kata guru saya tuh gini,
Itu musibah besar kalau ada dalam satu rumah anggota keluarganya 5 orang, tapi Al-Qur'annya cuma 2. Gimana tuh? Yang muslim cuma 2 orang. Ini muslim lima-limanya atau cuma 2 orang itu saja sehingga Al-Qur'annya cuma 2. Jadi kalau pesan guru saya ini sebenarnya ya nyelekit juga ya. Karena ketika kita dinasihatin seperti itu, kadang kita baca Al-Quran itu cuma ini, yang Quran di masjid itu, Quran wakaf itu. Kita nggak punya, gimana? Nggak punya itu gimana? Oke, Bapak Ibu, ini HP ini jangan diandalkan. HP ini bukan Al-Quran kan? Gitu. Meskipun ada aplikasi Al-Qurannya, punya dulu itu, punya. Ini sebenarnya ini bagus untuk kita renungi ini. Sudah punya nggak? Ya kalau belum beli lah. Masalahnya kan gini Bapak Ibu ya. Sebelum tadi ya kita punya komitmen untuk konsisten baca Al-Quran. Kita punya komitmen gini Bapak Ibu. Kita lihat Quran itu sebagai hal penting dalam hidup kita. Itu dulu. Apa konsekuensinya kalau kita anggap Al-Quran itu sebagai bagian penting dari kehidupan kita? Berarti kita punya. Kita bawa dia kemana-mana itu. Cuman perlu diperhatikan juga adab-adab dalam membawa Al-Quran kan gitu. Ini seringnya ibu-ibu ya, kalau ikut pengajian bawa Al-Quran kan, tapi kan kalau dia bawa atas isinya kan nggak hanya Al-Quran, ada apa? Misalkan bahan-bahan makeup ya, sisir itu Masya Allah naruh Al-Qurannya itu nggak tahu di mana. Itu kalau dicek aja buka tasnya itu jangan-jangan Al-Quran di bawah sisir. Kayak mana itu? Nah kan berarti gini Bapak Ibu, ya wajar kan umat Islam mundur itu kan wajar itu, mengalami penindasan, banyak problematika pada badan umat Islam itu wajar, karena itu kalau kita mau introspeksi saja, muhasabah sikap kita, prinsip kita menganggap Al-Quran itu sebagai bagian penting dari kehidupan kita itu aja itu mulai pudar gitu. Makanya kita tumbuhkan dulu kan, jangan mau kalah sama saudara-saudara kita non muslim ya, saudara-saudara kafir itu. Kalau setiap hari Ahad ya, itu kalau bawa apa kitab suci yang mereka anggap, padahal belum tentu benar loh kitab sucinya itu, belum tentu benar, didekap itu, dekap di dada, bangga sekali rasanya itu kan, ibadah Ahad aja, itu belum tentu benar didekap mereka itu. Belum lagi kalau kita bicara penampilan mereka ya. Kalau mereka ibadah itu, rapinya minta ampun. Minimal batik harganya 2 juta gitu ya. Enggak berat mereka misalkan ibadah pakai jas gitu. Kalau kita bicara penampilan lain lagi itu. Sikap kita terhadap Al-Quran, kitab suci kita Bapak Ibu. Ini kita benahi dulu ya. Sebelum kita betul-betul komitmen, kita ini pingin konsisten baca Al-Quran. Kita punya target, pokoknya 1 hari harus sekian. Kita cicil, setiap sholat 5 waktu berapa. Kita punya target misalkan setengah juz, kita cicil. Berarti setiap selesai sholat harus baca berapa supaya dapat apa seharinya setengah juz. Sebelum itu kita tumbuhkan dulu. Tumbuhkan di hati kita kebutuhan kita terhadap Al-Quran. Kita benar dulu ya Bapak Ibu. Prinsip kita, Al-Quran itu sudah kita anggap sebagai bagian penting nggak dari kehidupan kita? Atau Al-Quran itu kita anggap hal, ya Allah, kitab suci Al-Quran, pedoman. Na'udzubillah min dzalik, kalau kita menganggap Al-Quran itu sebagai suatu benda yang biasa-biasa saja, enggak. Itu bisa perlu di cross check imannya nggih Bapak Ibu kalau begitu itu. Maka kita muhasabah, udah penting nggak Al-Quran bagi hidup kita itu. Nah bukti kita merasa Al-Quran itu penting ya kita miliki, berarti punya dulu. Nah kalau hari ini belum punya ya keluarkan, nggak mahal, beli Al-Quran hari itu 30.000 dapat itu. Masalah kan kita itu kan kalau pengen sesuatu cepat ya, bahkan harganya 100.000 kita habisin itu Al-Quran itu. Hari kita perbaiki dulu, baru kemudian kita komitmen untuk apa? Konsisten baca Al-Quran. Nah sekurang-kurangnya ada berapa manfaat nggih Bapak Ibu dari kita membaca Al-Quran? Yang pertama itu kata baginda Nabi,
Al-Quran ini akan menjadi syafaat penolong kita nanti di hari kiamat. Disebutkan dalam hadis sahih, diriwayatkan dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Ini hadis riwayat Muslim. Ya, hadis sahih, dikeluarkan, ditakhrij oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ini dari riwayat sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Perintah. Dalam disiplin ilmu usul fiqh itu, kalau perintah berarti mengandung kewajiban. Berarti baca Al-Qur'an itu wajib. Makanya tadi apa? Salah satu kewajiban kita terhadap Al-Qur'an adalah membacanya. Iqra'ul Qur'an, baca Al-Qur'an. Ini wasiat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, kekhasan baginda Nabi kalau sudah memerintahkan kita terhadap suatu amalan itu disebutkan. Kenapa alasannya kamu melakukan itu? Ada khasiatnya. Kata baginda Nabi, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena Al-Qur'an ini akan datang di hari kiamat nanti sebagai penolong bagi yang membacanya. Jadi keutamaan yang luar biasa sekali. Jadi salah satu yang bisa nanti memberikan kepada kita syafaat, pertolongan dengan kemaksiatan kita yang begitu banyak ini. Ya, selain nanti ada syafaat uzma dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, ada salah satunya apa? Dari Al-Quran yang kita apa? Rutinkan, konsisten dalam membacanya. Kita jaga kewajiban kita terhadap Al-Quran. Itu jadi apa? Penolong bagi kita, syafaat. Itu yang pertama. Yang kedua, baca Al-Quran ini Bapak Ibu, itu pahalanya nggak habis-habis. Kalau kita baca Al-Quran, ini jadi ladang pahala yang itu kalau kita bilang bahasanya turah-turah, itu melimpah. Dalam hadis dari ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya, dalam sunannya, Rasulullah SAW bersabda, ini hadisnya masyhur, Bapak Ibu semua sering dengar. Pahala baca Al-Quran itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena Rasulullah bersabda begini, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Atau kama qala alaihi salatu wasalam. Al-Quran itu menjadi sumber pahala kita kayak Bapak. Pahala yang melimpah. Kenapa? Karena kata baginda Nabi, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Nah, satu kebaikan itu dilipat menjadi 10 kebaikan. Berarti kan maknanya satu huruf yang kita baca dari Al-Quran itu mengandung berapa? 10 kebaikan. Kata Rasulullah menjelaskan, satu huruf itu maksudnya gimana? La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak memaksudkan yang dimaksud dengan satu huruf itu alif lam mim itu satu huruf, enggak. Tapi apa? Alifnya itu satu huruf, lamnya itu satu huruf, mimnya itu satu huruf. Berarti awalan Al-Baqarah saja itu awalannya alif lam mim itu sudah mengandung berapa kebaikan? 30 kebaikan. Apalagi kalau kita khatamkan itu, kita selesaikan Al-Baqarah seluruhnya, maka silahkan dihitung ya Bapak Ibu. Al-Baqarah ada berapa huruf? Kalau kita selesai khatamin Al-Baqarah itu sudah berapa huruf? Itu tinggal dikali 10 saja. Apalagi kalau kita rutin menghatamkan Al-Quran. Pahalanya nggak putus-putus gitu. Itu melimpah itu berarti. Jadi kan Islam ini kan luar biasa. Rahmat Allah Subhanahu wa taala ini luar biasa kepada kita. Kita itu kan diperintahkan Allah untuk apa? Beribadah kan? Untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyak, bekal kita untuk masuk surga. Jadi wasilah masuk surga itu sangat mudah itu diberikan Allah itu. Salah satunya apa? Dengan baca Al-Quran. Banyaknya baca Al-Quran. Itu sumber kebaikan gitu Bapak. Baik aja kita setiap hari itu yang tadi kita coba sepakati itu kan. Satu hari misalkan apa? Dapat 5 lembar saja. 5 lembar. Jangan 5 lembar, 5 halaman tadi maksudnya.
Itu sama dengan hampir 1 juz itu kan kalau 5 lembar. 5 halaman itu. Hitung saja hurufnya, banyak kebaikan. Ini butuh apa Bapak Ibu? Butuh apa tadi kalau kita ingin melakukan ini supaya bisa konsisten? Butuh iman kan? Kita imani, kita resapi. Berarti begitu mudah ya mendapatkan kebaikan dalam Islam ini. Baca aja Al-Quran itu. 1 hurufnya itu mengandung 1 kebaikan. Ini kedua. Bahkan ada ganjaran yang lain. Ini nanti diklasifikasikan. Ada ganjaran yang lain bagi yang ia mahir dalam membacanya. Ada juga ganjaran bagi yang apa? Yang dia terbata-bata. Jadi selain tadi ganjarannya apa? 1 huruf itu mengandung 1 huruf itu mengandung 10 kebaikan. Disebutkan dalam hadis yang lain ini dari Sayyidah Aisyah. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun falahu ajran." Nah, ini kata baginda Nabi menyebutkan ganjaran yang lain ya, selain tadi kan disebutkan ya, baca 1 hurufnya saja mengandung 10 kebaikan. Banyak kebaikan, melimpah berarti kebaikan kalau kita baca Al-Qur'an. Ada ganjaran yang lain. Kata Rasulullah, yang baca Al-Qur'an dan dia mahir, artinya bacaannya ya bagus secara makhraj, ilmu tahsinnya bagus ya. Jadi sifat-sifat hurufnya diberikan dengan baik. Maka ganjaran yang lain kata baginda Nabi, ma'as safaratil kiramil bararah, akan dikelilingi oleh apa? Para malaikat. Dan yang baca Al-Qur'an wa yatata'u fihi. Ya tata' itu berarti ta'u itu berarti terbata-bata. Yang baca Al-Qur'an kemudian diterbata-bata dalam membacanya. Ini jangan minder, jangan khawatir. Jadi gini kayak Bapak Ibu, kita belum bisa lancar, belum bisa bagus baca Al-Qur'an itu bukan menjadi alasan kita untuk tidak baca Al-Qur'an. Tetap baca. Bahkan kata baginda Nabi, yang sulit alaihi syak, yang bagi dia baca Al-Qur'an itu sulit karena memang dia misal ya baru masuk Islam atau ya, selama hidupnya belum pernah itu konsisten untuk mempelajari baca Al-Qur'an, ya nggak apa-apa, tetap baca Al-Qur'an. Bukan berarti apa menjadi alasan tinggalkan. Kata Rasul, falahu ajran, maka baginya 2 pahala. Apa 2 pahalanya di sini? Pertama, pahala baca Al-Qur'annya tetap itu dapat 1 huruf 10 kebaikan. Ada tambahan pahala yang lain, luar biasa ini. Ini rahmat Allah nih. Jadi, bagaimana kemudian syariat ini memotivasi kita untuk benar-benar baca Al-Qur'an. Kita punya 2 pahala. Pahala karena kita baca Al-Qur'an, berarti setiap hurufnya nanti mengandung 10 kebaikan yang kita baca. Pahala yang lain, pahala karena sudah sabar. Itu pahala karena sudah apa? Karena sudah sabar. Dan pahala orang sabar itu nggak terbatas nih Bapak Ibu. Kata Allah apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar itu ganjarannya itu tidak ada batasannya, unlimited itu. Itu kan luar biasa ini. Jadi yang terbata-bata ini nggak jadi alasan untuk meninggalkan. Bahkan kalau dia baca ini mungkin justru lebih besar pahalanya bagi yang mahir itu tadi. Bayangin dia mendapatkan apa? Pahala ganjaran orang yang sabar. Sedangkan pahala ganjaran orang sabar itu tidak terbatas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Itu yang kedua. Yang ketiga, baca Al-Qur'an ini Bapak Ibu, itu diibaratkan sedekah. Kalau kita belum bisa sedekah dalam bentuk materi itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mengibaratkan baca Al-Qur'an itu sedekah. Sedekah berarti ya bagi kita mungkin yang belum mampu bersedekah secara apa? Itu bentuk materi. Kita baca Al-Qur'an berarti. Karena baca Al-Qur'an itu apa? Semua kita mampu itu, dimampu oleh siapapun dari kita. Mau yang kaya, miskin, yang penting apa tadi? Punya dulu Al-Qur'annya, punya dulu. Dari semua kebutuhan kita itu, utamakan Al-Qur'an itu coba. Beli dulu, kalau belum punya dibeli. Kalau yang lain belum punya itu tidak masalah itu. Tapi kalau Al-Qur'an belum punya ini kan masalah, ini kita muslim kan. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, al-jahiru bil Qur'an kal jahiri bis shadaqah, wal musirru bil Qur'an kal musirri bis shadaqah. Jadi kata baginda Nabi, yang baca Al-Qur'an dengan jahar itu seperti orang yang bersedekah dengan terang-terangan. Yang baca Al-Qur'an
dengan suara lirih itu seperti orang yang sedekah ya tidak dalam ya sembunyi-sembunyi lah ya, tidak dalam kondisi ya di muka umum. Imam Tirmizi menjelaskan gini Bapak Ibu. Sebenarnya hadis ini selain menjelaskan bahwa Al-Quran itu diibaratkan apa sedekah ya, juga bagian Nabi ingin mengajarkan gini bahwa baca Al-Quran dengan suara lirih itu lebih baik daripada membaca Al-Quran dengan suara yang keras. Ya, sebagaimana sedekah, seperti sedekah itu apa? Dengan sembunyi-sembunyi, tidak diketahui orang lain, itu lebih afdal, lebih baik daripada apa? Kita bersedekah dalam kondisi apa? Diketahui orang lain. Dalam kondisi apa? Di muka umum misalkan, terang-terangan. Ya tentunya ini alasannya jelas sekali ya, supaya menghindari riya nih Bapak Ibu. Supaya menghindari apa? Riya. Ya, intinya Rasulullah mengibaratkan ini baca Al-Quran itu seperti bersedekah. Yang jaharnya itu seperti yang terang-terangan dalam bersedekah, yang membacanya dengan lirih itu seperti apa? Dia bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Nah, yang terakhir bahwa membaca Al-Quran itu menjadikan kita menjadi ahlullah wa khassatuhu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innalillahi ahlina minan nas." Qalu wa man hum ya Rasulullah? Qala ahlullahi ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khassatuhu. Oh, kama qala alaihi salatu wasallam. Dikata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah itu punya ahl dari kalangan manusia. Para sahabat antusias ya, dengan antusias mengatakan, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, "Ahlul Quran." Mereka itulah ahlul Quran. Ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuhu. Itu orang-orang khususnya Allah itu apa? Adalah ahli Al-Quran. Siapa itu ahlul Al-Quran? Itu yang menjalankan kewajiban-kewajibannya terhadap Al-Quran, dan yang paling utamanya adalah apa? Yang konsisten dalam membaca Al-Quran. Monggo Bapak Ibu, mari kita sama-sama mengintrospeksi, muhasabah diri kita, kemudian menjadikan ibadah membaca Al-Quran ini sebagai ibadah utama kita. Sebagaimana tadi yang dimotivasi oleh baginda Nabi, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Kita jadikan waktu-waktu setiap sholat 5 waktu kita, selesai sholat 5 waktu, kita jadikan waktu utama. Kita sisihkan 2 menit, kita berikan 3 menit, nah, sampai 5 menit itu untuk bisa apa? Membaca Al-Quran. Kita lakukan itu secara konsisten setiap selesai sholat 5 waktu. Yang itu harapannya kalau itu bisa konsisten di keluarga kita kemudian hadirkan di kehidupan anak-anak generasi muda kita, itu akan menjadi apa? Menjadi sebab akan kebangkitan dan kembalinya izzah kemuliaan umat Islam. Nah, ini yang dapat saya sampaikan.